Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Bapak dosen dan teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sebagai moderator, kemudian kepada 4 rekan saya, ada Mbak Yuni Fatmawati, ada Mbak Afidatul Iwani, ada Fitri Alfia, dan juga Mbak Anita. Pada malam ini kami akan presentasikan PPT kami yang berjudul Sertifikasi Guru. Kepada yang bertugas untuk Baik, terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Untuk yang pertama adalah mengenai sertifikasi guru, pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebut sertifikat pendidik. Pendidik yang dimaksud di sini adalah guru dan juga dosen. Proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru disebut sertifikat guru dan untuk dosen disebut sertifikasi dosen. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Vivi. Baik, yang selanjutnya dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Dasar dari pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Guru dan Dosen, atau biasa disebut UUGD yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8. Berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Next. Prinsip sertifikasi guru. Menurut Khairi 2017, prinsip-prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikasi pendidik yang imparsial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Yang kedua, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan dan kesejahteraan guru. Yang ketiga, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Yang terakhir, jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah demi efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan sertifikasi guru, serta penjaminan kualitas hasil certifikat oleh teman saya, Mbak Nina. Baik, yang selanjutnya ada Asmani tahun 2009 mengatakan bahwa prinsip-prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada kejujuran, kemudian ada akuntabilitas, kemudian ada objektivitas, profesionalitas, dan juga berorientasi tujuan bukan tunjangan. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada persyaratan untuk sertifikasi guru. Syarat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan yaitu yang pertama adalah memiliki pendidikan sarjana kerja lebih dari 20 tahun. Kemudian yang kedua, sudah bertugas dan berstatus sebagai guru tetap sejak 29 Desember 2005, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah diberlakukan. Kemudian yang terakhir ada melaksanakan beban kerja minimal 24 JTM per pekan. Berdasarkan persyaratan tersebut, sekitar 360.000 orang dari 515.453 orang guru yang dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anita. Baik, selanjutnya yaitu persyaratan sertifikasi guru Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anita. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma 4. B. Guru dalam jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. C. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NU pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. E. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017. F. Berkualifikasi akademik sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti. G. Bebas nafzat. H. Kondisi sehat jasmani dan rohani. I. Memiliki perilaku baik. Next. Selanjutnya yaitu tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 3. Meningkatkan martabat guru. 4. Meningkatkan profesionalitas guru. Selanjutnya, manfaat sertifikasi guru. 1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. 2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. 3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK dan kontrol mutu dan jumlah guru pengguna layanan pendidikan. 4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan internal dan tekanan eksternal yang berlaku. 5. Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak. Baik, terima kasih Mbak Anita atas waktunya. Nah, selanjutnya itu adalah kompetensi guru profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 10 ayat 1 dikatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi Yang ketiga yaitu ada kompetensi profesional.
Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang keempat yaitu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Next. Kemudian ada prosedur sertifikasi guru. Yang pertama, guru dalam jabatan peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada pedoman penyusunan portofolio guru. Yang kedua, dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk diteruskan kepada Rayon Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, penyelenggara sertifikasi untuk dinilai oleh asesori dari Rayon LPTK tersebut. Yang ketiga, Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan jumlah LPTK Mitra. Yang keempat, apabila hasil penelitian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai akal minimal, dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik. Yang kelima, apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan berdasarkan hasil penilaian skor portofolio. Yang keenam, untuk menjamin standarisasi dan mutu lulusan, rambu-rambu mekanisme, material, dan sistem ujian, DPG dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru atau KSG. Yang ketujuh, DPG dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG. Next. Kemudian yaitu adalah instrumen sertifikasi guru. Instrumen sertifikasi guru menggunakan metode SMART. S yang berarti simple ialah dosen profesional menyampaikan penjelasan atas materi kuliah yang diampunya, mudah dipahami, mudah dianalisis, mudah dikembangkan, mudah diterapkan, dan tidak ambigu, relevan dengan mata kuliah yang diampunya saat ini. M yaitu modern atau more inovatif, ialah dosen profesional yang senantiasa memberikan dan mengembangkan materi kuliah pengampunya sesuai kebutuhan masyarakat dan sesuai perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu A atau accountable, ialah dosen profesional yang bertanggung jawab atas tugasnya sebagai akademisi senantiasa memperhatikan kompetensi keilmuan, serta memberi kontribusi ilmu yang terhadap perguruan tinggi, serta memberi manfaat terhadap mahasiswa yang diampu. Yang keempat yaitu ada R atau responsif, ialah dosen profesional yang senantiasa menanggapi semua pertanyaan atau kritikan yang disampaikan oleh audiens, mahasiswa dengan memberikan penjelasan atau tanggapan yang dapat dipahami atau dimengerti oleh penanya atau pengkritik. Yang kelima yaitu ada transparan, ialah dosen profesional yang menyampaikan materi kuliah secara terbuka agar tidak menimbulkan kontroversi dalam memahami pokok bahasan yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah itu daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan untuk menjadi referensi pada pembelajaran kali ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya kembali. Baik, terima kasih karena telah mendengarkan Terima presentasi kasih. dari kelompok kami. Selanjutnya, saya akan buka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait sertifikasi guru. Untuk yang ada yang mau bertanya, boleh. Baik, kepada Mbak Angelina, boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, saya Soekarno menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari sertifikasi adalah untuk meningkatkan proses sertifikasi pendidikan. Pertanyaannya adalah atau perbandingan antara sebelum adanya sertifikasi dan setelah adanya sertifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Angel atas pertanyaan
pertanyaannya. Selanjutnya boleh ditanyakan oleh Mbak Laili Nafila. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Laili Nafila, izin bertanya. Apakah sertifikasi guru menjamin peningkatan kualitas seorang guru? Jika dilihat kan ada beberapa guru yang sudah melalui sertifikasi, tetapi kualitasnya masih rendah. Lalu bagaimana tanggapan dari kelompok penyaji terkait hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Laili Nafila. Selanjutnya yang termin pertama masih ada satu lagi. Jika dilihat kan ada beberapa guru yang sudah melalui sertifikasi. Dina, atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Datimi Utami. Saya izin bertanya mengenai bagaimana sertifikasi guru pada saat ini di era pandemi atau COVID-19 ini untuk meningkatkan sebuah tujuan dari sertifikat guru sendiri seperti meningkatkan martabat guru dan profesionalitas guru. Sekian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk termin 1 ditutup dulu dan akan didiskusikan oleh kelompok kami. Baik, mohon izin masuk. Saya akan memberikan pendapat terkait pertanyaan Mbak Laili mengenai jaminan mutu kualitas seorang guru yang sudah melalui sertifikasi. Jadi menurut saya, kualitas seorang guru tentu akan dapat tersaring karena sebelum mendapatkan sertifikasi akan melalui serangkaian seleksi masuk dan juga pengujian kompetensi seorang guru. Sebenarnya tingkat kualitas guru yang rendah bukan karena seleksi masuk sertifikasi yang tidak dapat menyaring kualitas guru tersebut, tetapi lebih ke kurangnya survei dan supervisi berkelanjutan terhadap guru yang telah tergabung dalam sertifikasi. Karena dasar dari pemberian sertifikasi adalah memberikan tunjangan kepada para guru agar memiliki tekad yang lebih kuat untuk memberikan pengajaran yang bermutu dan dengan hati nurani. Seperti itu Mbak Laili. Apakah dapat dipahami? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Angelina. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Penting guru yang bermutu terdiri dari aspek-aspek tentang mutu profesional jabatan dan kesesuaian dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Apabila kinerjanya bagus, maka kegiatan belajar bagus. Pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu diberikan sertifikat pendidik sebagai pengakuan akan profesionalisme guru. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya melaksanakan tugas amanah profesi yang dimanya serta rasa tanggung jawab moral di pundaknya. Semua itu akan terlihat dalam kepatuhan dan loyalitas di dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar kelas. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikasi dapat meningkatkan kinerja guru lebih baik lagi dalam mengajar. Hal ini tentu berbeda dengan guru yang belum mendapatkan sertifikasi. Lina? Baik, sudah cukup Mbak Anita, terima kasih. Baik, yang selanjutnya pertanyaan dari Mbak Dati yaitu bagaimana sertifikasi guru pada saat ini atau pada saat pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan tujuan dari sertifikasi guru sendiri seperti meningkatkan martabat guru dan profesionalitas guru. Baik, saya akan menjawabnya. Tentu sertifikasi ini akan sangat mengaruhi kinerja guru dalam mengajar siswa atau siswinya. Dengan diberikannya tunjangan sertifikasi, tentunya guru mendapatkan penghasilan yang mencukupi selama masa pandemi. Tidak dipungkiri bahwa adanya pandemi ini dalam proses pembelajaran dapat meningkatnya kemampuan pendidik dan juga peserta didik dalam literasi teknologi informasi. Akan tetapi secanggih apapun teknologi, termasuk cara virtual dalam proses
pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan akan lebih efektif lagi bila kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka dalam lingkungan budaya sekolah. Dengan kata lain, kedudukan guru tidak bisa tergantikan secara keseluruhan oleh kemajuan teknologi gawai sesmart apapun. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk menguatkan kembali performa guru sebagai pendidik profesional. Sebab kedudukan guru itu tidak sekedar berfungsi sebagai pengajar untuk mentransfer ilmu semata, akan tapi yang paling mendasarnya adalah sebagai pendidik yang selain itu, seorang pendidik juga harus mengajarkan bagaimana maknai dan menjalani hidup dengan lebih baik melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, menghargai prestasi komunikatif, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Itulah sejatinya fungsi guru sebagai akronim untuk menjadi guru yang bisa ditiru. Begitu Mbak Dati. Mbak Dina, makasih atas jawabannya. Baik, untuk yang selanjutnya dibuka termin yang kedua. Yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Davina. Izin membacakan pertanyaannya. Dalam prinsip guru terdapat pernyataan jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam setiap sertifikasi selalu sama dan berapa jumlahnya? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua ada dari Mbak Silva. Dalam makalah disebutkan terdapat beberapa kompetensi guru. Apa yang terjadi jika salah satu kompetensi guru tidak tercapai, serta apakah kompetensi guru dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi? Terima kasih. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Maaf izin menyela. Maaf izin menyela untuk Mbak Moderator. Ini Zoom kita sudah hampir limit. Jadi bisa tolong segera dijawab saja terlebih dahulu. Untuk yang satu pertanyaan bisa menyusul kemudian. Baik Mbak Afi, boleh langsung dijawab saja. Baik, saya izin jawab. Saya Yuni Fatmawati dari kelompok penyaji. Saya izin menjawab dari pertanyaannya Mbak Silva. Apabila salah satu kompetensi guru tidak tercapai, maka guru tersebut tidak disebut guru yang profesionalitas dan akan berdampak pada cara belajar mengajar guru di dalam kelas. Kompetensi guru memang seharusnya menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi, karena juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan iptek dan kebiasaan masyarakat seiring dengan perkembangan globalisasi, terutama pada para siswa. Apakah sudah cukup, Mbak Silva? Maaf Mbak Yuni, kayaknya Mbak Silva lagi terganggu sinyalnya. Bisa langsung dijawab saja pertanyaan yang kedua. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Mbak Davina. Pertanyaannya dalam prinsip guru terdapat pernyataan jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah berapa jumlahnya? Izin jawab, jadi jumlah peserta sertifikasi guru yang ditetapkan oleh pemerintah itu setiap tahunnya berbeda-beda dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi terakhir kali ditetapkan jumlah peserta sertifikasi pada tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud itu membidik sertifikasi sebanyak 10.000 guru dan tenaga kependidikan. Bagaimana Mbak Davina, apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Sabrina. Persyaratan perguruan tinggi yang dapat melaksanakan Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina, apa saja persyaratan perguruan tinggi yang dapat melaksanakan sertifikasi guru?
Yang pertama, memiliki program studi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Sedangkan komponen utama yang diseleksi menyangkut jumlah program studi kependidikan. Peringkat akreditasi Badan Akreditasi Nasional, BAN, perguruan tinggi tiap program studi kependidikan, sumber daya manusia, setiap program studi, sarana dan prasarana, laporan evaluasi program studi berstudi pendidikan, dan ketaatan dalam penyelenggaraan BAN PT. Bagaimana Mbak Sabrina? Apakah dapat diterima? Ya udah, karena semuanya pertanyaan sudah terjawab, presentasi kali ini saya tutup. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.